Kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya masih berbincang bersama Bapak Oki Wijaya, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga atau Gabel. Bicara mengenai topik yang sangat menarik mengenai laptop merah putih dan juga akselerasi TKDN industri elektronik di Indonesia. Baik, Pak Oki, terkait dengan realisasi lah dari mimpi bahwa Indonesia punya laptop merah putih bernama Dikti Edu ini. Walaupun tadi sempat sampaikan ada beberapa hal yang harus difikirkan secara detail karena ini nggak bisa dipersiapkan dalam waktu yang sangat-sangat pendek gitu ya, bahkan lebih mungkin dari 5 tahun. Nah, konsolidasi yang perlu dilakukan lah antara pelaku usaha, industri yang kemudian bergerak di assembly laptop lah, ataupun juga mungkin dengan pemerintah. Apa yang dilakukan pasca ide ini kemudian terinisiasi? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Mas Yuki, this is a good start. Kita harus mulai dari satu titik ya. Momentum ini kita pakai. Nah, pada saat ini apa yang kita miliki? Aset-aset apa saja yang kita miliki? Ya, kita tahu ada beberapa produsen yang kemarin itu beritanya sudah keluar di media ya. Ada sebuah perusahaan menerima 700 miliar order dan sebagainya. Itu saya rasa satu aset yang harus kita manfaatkan. Pakailah perusahaan-perusahaan ini. Karena mereka sudah setidak-tidaknya memulai dalam dua hal. Satu, memulai memproduksi, sungguh pun itu dalam bentuk assembly, ya, karena tidak membuat komponen. Dan dua, mengembangkan merek nasional. Nah, saya rasa ini mengembangkan merek nasional juga penting. Ya. Mereknya itu nanti sebutlah PC Nusantara atau PC Merah Putih. Itu penting sekali karena apa? Karena kita tahu bahwa sebutlah perusahaan dunia ini Apple ya, yang membuat handphone dan MacBook, itu kan pabriknya bukan di Amerika dan mereka tidak memiliki pabrik sebenarnya. Mereka subkontrakan itu kan kepada perusahaan yang membuat assembly-nya dan membuat komponennya. Jadi kita nggak usah takut kalau kita ini sekarang mulai saat ini mempromosikan local brand, ya, merek lokal yang kita miliki itu sebuah aset loh. Jadi dari situ nanti kita bisa berpikir untuk mengembangkan apa yang harus komponen apa yang harus kita kembangkan. Jadi saya rasa jangan kita berargumentasi lah ya. Kita semua tahu bahwa membuat sebuah industri itu membutuhkan jangka waktu yang panjang dan tidak mudah, dan kita perlu bantuan atau relokasi industri dari perusahaan-perusahaan besar yang membuat komponen. Tapi kita juga sudah mempunyai aset. Pergunakanlah aset ini untuk kita kembangkan ke depan. Setidaknya kita tidak mulai dari nol sekali begitu ya Pak? Setidaknya tidak mulai dari nol. Kita sebut saja beberapa produsen yang sudah ada di Republik Indonesia ini, baik di Batam maupun di Cikarang. Itu ada beberapa pabrik-pabrik TIK yang sudah ada. Kita manfaatkan itu. Baik. Nah, yang penting adalah pemerintah konsisten gitu. Ya, jadi saya ingin supaya kalau ini sudah dibuat, jadi yang saya sebut ini dengan affirmative action, ya, aksi pemerintah untuk mengatakan saya mau beli produk yang kandungan lokalnya X persen, apalah itu 25 atau 40%. Itu diterapkan dengan konsisten. Sebab awal-awal dari pemerintahan Pak Jokowi sendiri, seorang Menteri Perdagangan mengatakan bahwa dia tidak ingin memproteksi atau melindungi industri lokal yang tidak kompetitif. Ya udah, perusahaan itu import aja semua karena nggak kompetitif. Artinya yang ada sejauh ini kebijakannya dari satu kementerian ke kementerian lain tidak kemudian inline begitu ya Pak Oki ya? Nggak berkesinambungan. Jadi ini kita perlu seperti saya katakan, ini harus mempunyai pemikiran yang holistik. Kita mesti mempunyai roadmap yang cukup jelas kemana arahan pemerintah. Yang ini harus dibawa lebih dari tahun 2024 nanti. Baik. Presiden yang akan datang nanti ganti lagi arahannya. Baik. Bubar lagi. Terkait dengan persentase TKDN, tentu saja ini menjadi sebuah hal yang ideal ketika persentasenya tinggi begitu. Tapi melihat kemampuan yang ada, TKDN yang paling achievable lah untuk produk TIK ataupun mungkin laptop asli Indonesia, kita paling bisa raih di berapa persen Pak Oki?
ini saya harus hati-hati sebab definisinya itu macam-macam. Baik. Ya. Jadi tergantung sama surveyor, sebab surveyor itu kan yang menilai. Jadi kalau kita hitung dari kasarnya ya, dari nilai, sebab yang dinilai TKDN itu bukan cuma dari nilai harga ya, tetapi dari nilai tambahnya, seperti misalnya membuat software itu ada nilai tambahnya, membuat R&D itu ada nilai tambahnya. Tapi kalau kita bicara hardware-nya toh, hanya komponen-komponennya, kita tahu harga sebuah laptop itu terdiri yang paling besar dari empat item lah, prosesor, panel layarnya, hard disknya, dan semiconductor lainnya. Itu aja 4. Ada nggak yang sudah diproduksi di Indonesia? Jawabannya nggak ada. Ya. Dan ini satu hal juga ya, kita semangat untuk menciptakan sebuah produk TIK, tapi kita juga lihat cakrawala di dunia ini saat ini untuk industri elektronika itu lagi kekurangan semiconductor. Ya, kita tahu antara Cina dan Amerika ini sedang bergumul untuk menguasai pasar semiconductor ini. Ada Korea juga, ada Jepang. Tapi ini udah industri besar yang sudah merupakan harga diri sebuah negara maju. Kalau tidak mempunyai industri semiconductor, kalah dari persaingan industri teknologi. Baik. Gitu. Ya, jadi, Pak Oki, ya tadi di segmen sebelumnya Anda sempat sampaikan bahwa ada keengganan dari investor asing ketika memang berencana untuk merealisasikan misalnya pabriknya di Indonesia, ada persyaratan yang kemudian disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja bahwa ada serapan standar lah untuk jumlah SDM-nya begitu, walaupun sebetulnya mereka kemudian mengutamakan efisiensi gitu ya. Terkait dengan investasi penanaman modal dalam negeri, spesifik di industri TIK, sejauh ini mengapa sih kita kemudian industri TIK di Indonesia yang orientasinya adalah investasi penanaman modal dalam negeri begitu, bukan yang investasi asing. Mengapa ini belum tumbuh secara maksimal? Sehingga kemudian yang terjadi sekarang adalah hanya assembly saja, hanya mengimpor saja, kemudian kita merakit di sini. Mas Wiki, kalau kita cuma mengandalkan industri penanaman modal dalam negeri, seperti tadi saya katakan, investasi dari capital investment dari sebuah industri komponen itu sangat besar. Ya, itu satu. 2, teknologi. Kedua hal ini pemain lokal itu tidak memiliki. Yang kita miliki apa sih? Tenaga manusia yang banyak. Itu sumber daya kita yang besar. Misalnya beda dengan membuat baterai. Ya, baterai juga dibutuhkan. Ya. Industri TIK membutuhkan baterai. Baterai itu bisa kita bikin komponennya, yaitu bahan dasarnya, lithium sama kobalt, itu ada di Sulawesi sana. Makanya pemerintah langsung bikin sebuah pabrik besar. Dan bukan cuma untuk industri TIK, tapi untuk mobil juga kan, bikin baterai. Itu bisa kita lakukan karena ada nilai tambah kita, ada competitive advantage kita punya komponen. Nah, kalau barang-barang seperti prosesor, kan itu materinya tuh nilainya kecil sekali. Materinya itu apa? Silikon, harganya murah. Tapi yang mahal itu intellectual property-nya kan. Desain dan pabrik untuk membuat semiconductor ini mahal sekali. Ya. Triliun rupiah lah kita sebutkan. Sehingga pasarnya itu nggak bisa cuma mengkonsentrasikan pasar di Indonesia. Baik. Kalau sebuah pabrik komponen besar pindah ke Indonesia, dia harus mikirnya ekspor. Indonesia kecil sekali. Kalau kita sebut aja, kebutuhan pemerintah, kebutuhan produk laptop aja kita bicarakan di Indonesia itu 3 juta unit 1 tahun. Ya. Baik yang dibeli oleh pemerintah maupun yang dipergunakan oleh swasta. Baik. 3 juta unit. Kayaknya angkanya besar. Tapi kalau kita bandingkan produksi laptop di dunia itu 200 juta. Ya. Apalah 3 juta bandingkan 200 juta. Banyak hal yang harus dikaji, tapi kemudian ini menjadi satu idea yang sangat-sangat menarik dan juga semoga menjadi trigger dan juga starting point lah terkait dengan realisasi yang tentu saja Anda tadi cita-cita ataupun Indonesia semua cita-citakan. Baik. Pak Oki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda. Salam sehat selalu, Pak Oki. Terima kasih, Mas. Baik, sampai jumpa dan